Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah selalu dalam belajar Al-Qur'anul Karim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita sudah masuk ke tahap akhir. Tahap akhir dari makharijul huruf. Ya, sudah masuk kita ke tahap akhir makharijul huruf, yang yaitu yang terakhir ini adalah khayshum. Ya, namanya apa? Khayshum. Bisa. Namanya adalah khayshum. Khayshum ini artinya rongga hidung. Maka ada huruf yang keluar dari hidung. Jadi ketika nanti huruf-huruf yang keluar dari hidung ini, ketika kita sakit umpamanya flu, pilek, maka kita tidak bisa mengucapkan huruf ini. Yang pertama, ya, di khayshum ini ada dua huruf, ya, dua huruf. Yang pertama dia mim. Mim ini yang bertasdid, ya, mim yang bertasdid. Dan ada juga nun yang bertasdid. Maka setiap mim yang bertasdid atau nun yang bertasdid, dia keluarnya di hidung, namanya khayshum. Jadi hidung itu Bapak Ibu sekalian, ini hidung namanya. Maka ketika kita membaca inna wa amma, coba kalau kita tutup hidung, berarti tersumbat id, karena dia keluar di hidung. Coba kita baca wa amma, wa amma. Kalau tidak kita tutup, bisa wa amma innal ladzina kafaru sawa'un. Ya, maka ini yang pertama. Setiap mim yang bertasdid atau nun yang bertasdid, maka masuknya adalah ke hidung, rongga hidung. Ibu-ibu ada yang pilek atau flu? Enggak ada. Kalau ada yang flu kita coba. Ya, enggak ada ya. Itu yang pertama ya. Yang pertama saya ulang. Yang terakhir untuk makharijul huruf ini adalah rongga hidung. Yang pertama kemarin ada al-jauf, yaitu rongga mulut. Yang kedua al-halaq, tenggorokan. Yang ketiga al-lisan, lidah. Yang keempat, ini salah nih. Yang keempat asy-syafatain, apa kemarin? Dua, bibir. Yang terakhir adalah al-khayshum atau rongga hidung. Ini yang terakhir, insyaallah kita pelajari malam hari ini. Minggu depan kita masuk ke sifat huruf. Dua komponen ini dalam ilmu tajwid sangat berarti. Kalau kita sudah mempelajari tempat keluar hurufnya, maka kita harus pelajari sifat hurufnya. Maka tidak sempurna kita pelajari sifat makharijul huruf dan tidak kita pelajari sifat huruf. Nah ini ya. Yang pertama tadi di rongga hidung ini masuk di sini mim yang bertasdid atau nun yang bertasdid. Maka kalau kita contohkan innal ladzina kafaru wa amma, semua
masukkan ke hidung. Coba kita praktekkan. 1, 2, 3. Inna sama wa amma. 1, 2, 3. Inna. Ya. Karena inna itu kan dia bertasydid apa ya? Bertasydid. Setiap huruf yang bertasydid pasti ada 2 huruf di situ. Yang pertama, kalau kita contohkan inna, berarti hamzah yang berbaris kasroh, kemudian nun yang berbaris sukun, yang kedua nun yang berbaris fathah. Di dalam kaidah undang-undang bahasa Arab, kalau ada satu itu huruf satunya sukun, huruf yang keduanya berharkat, tergantung harkatnya. Kalau harkatnya kasroh, berarti inni. Kalau harkatnya fathah, inna. Dalam undang-undang bahasa Arab. Ya. Kita contohkan lagi sama-sama. Wa amma. Kita tutup hidung. Wa amma. Masuk enggak hidung, Bu? Ibu, masuk? Enggak. Enggak masuk. Nah. Dia masuknya ke hidung. Ada pertanyaan tentang mim yang bertasydid dan nun? Yang pertama. Ya. Yang kedua yang di atas. Setiap ada nun yang bertasydid, nun sukun, maaf, atau tanwin, baris 2 di atas ini, baris 2 di bawah, baris 2 di depan, maka setiap ada nun sukun atau tanwin, an, in, un, maka semuanya masuk ke hidung, walaupun nanti dia hukumnya izhar, seperti yang kita sudah praktekkan minggu lalu. Contohnya man amana, itu kan izhar halqi. Tetapi nun sukun itu ada haknya gunnah. Nah, karena nun sukun itu dia masuknya ke hidung. Ya, walaupun dia nanti izhar halqi atau izhar syafawi, maka berhak dia dibunyikan gunnah. Namanya gunnah. Walaupun dia izhar hukumnya. Atau dia tanwin. An, in, un. Jangan mana amana, itu enggak ada. Itu salah. Ya. Yang sudah kita praktekkan minggu lalu. Ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf izhar yang 6, kebanyakan kita membacanya dipantulkan. Mana amana. Tapi cara yang betul adalah man amana. Man amana. Sering kita salah ketika membaca Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An, nun sukun bertemu ain, hukumnya izhar. Maka kita berikan hak gunnanya. Cukup gunnah saja. Tidak boleh melebihi gunnah seperti gunnah iqlab atau ikhfa syafawi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Tidak boleh kita baca an'amta 'alaihim. Itu kita pantulkan. An'amta 'alaihim, tapi jelaskan nun sukun dan mim sukunnya. An'amta 'alaihim. Jelas, Pak? Ibu-ibu jelas? Jadi ketika ada nun sukun atau dia tanwin, tanwin itu terbagi 3. Ada tanwin fathatain,
dua baris di atas, ada tanwin kasratain, dua baris di bawah, ada tanwin dhammatain, dua baris di depan. Maka semuanya ini masuknya adalah ke khayshum, rongga hidung. Yang terakhir, ya ini, ya, mim bertemu ba, mim bertemu mim. Nah, nanti kita pelajari di hukum mim sukun. Ketika mim bertemu ba, dia hukumnya adalah ikhfa syafawi. Mim bertemu mim, idgham mimi. Maka ketika ada mim sukun bertemu ba atau mim sukun bertemu mim, maka dia gunna. Gunna masuknya ke hidung. Ya, nanti kita cari contohnya. Kemudian yang terakhir adalah mim sukun bertemu dengan ba. Ya, ya, mim sukun bertemu dengan ba. Maka semuanya ini, ya, yang kita pelajari, mim yang bertasydid dan nun yang bertasydid, atau dia nun sukun, tanwin, mim sukun bertemu ba dan mim sukun bertemu mim, maka semuanya ini adalah keluar di makhraj khayshum, rongga hidung. Jangan sampai huruf ain kita masukkan ke hidung, karena huruf ain keluarnya di al-halaq, yaitu tenggorokan. Maka ketika kita ucapkan a'udzu billahi, karena ada beberapa orang membaca ain itu di hidung. Padahal ain itu tidak makharij al-halaq, gunna hidung, tapi ain itu adalah keluar di tenggorokan. Ya, di mana ibu-ibu ain kemarin keluar di wastul halaq, tengah-tengah tenggorokan. Apa kawannya? Ain dengan ha. Bapak yang di bawah hamzah dengan ha. Yang di atas wa dengan kha. Ya, maka seperti itu. Ini yang terakhir yang sudah kita pelajari, makharijul huruf. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak, kita praktekkan di dalam surat-surat pendek tentang makhraj dari khayshum. Silakan Pak Imam. Ya. Ya. Nun bertemu dengan ba. Apa hukumnya Pak? Iklab. Nah, iklab itu artinya qalaba. Qalaba itu artinya mengganti. Jadi dari segi tulisan, ya, dari segi tulisan nun itu bertemu dengan ba. Tapi dari segi bacaan nun itu kita ganti ke mim. Berarti sama dia mim sukun bertemu ba. Ya, Ustaz Imam, nun mim sukun bertemu ba. Walaupun dari segi tulisannya dia nun, tetapi karena dia hukumnya iklab. Iklab itu artinya mengganti, menggantikan nun sukun menjadi mim sukun. Maka qalbun itu artinya berganti-ganti, tapi hari ini ya, besok enggak. Hari ini jamaah, besok enggak. Hari ini pergi kantor, besok enggak. Itu hati itu. Maka kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Yang membolak-balikkan hati. Ya, seperti itu. Ya, makharijul dari khayshum. Masuk. Dia mim dan ba. Ibu-ibu ada
pertanyaan seputar makharijul huruf? Silakan Anda. Ini kita selesai ya, makhraj dari huruf. Jadi sebanyak 28 huruf hijaiyah yang sudah kita pelajari, maka kita sudah pelajari tempat keluarnya. Dimulai kemarin yang pertama rongga al-jauf, yang kedua al-halak, tenggorokan, yang ketiga al-lisan, lidah, yang keempat asy-syafatain, dua bibir, yang kelima al-khayshum, rongga hidung. Selain itu jangan keluarkan. Umpamanya kita keluarkan dari punggung, huruf ana, huruf ko umpamanya, atau kita keluarkan dari perut kita, jangan. Jadi untuk makharijul huruf dia sudah ditentukan. Ada al-jauf, tenggorokan, lidah, dua bibir, kemudian khayshum, rongga hidung. Ya, nah, sudah kita pelajari. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, mari sama-sama kita praktekkan. Coba kita buka surat pendek saja. Coba dibuka surat Al-Humazah. Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Silakan. Dari Bapak dulu atau Ibu-ibu? Terserah. Atau kita mulai dari ibu-ibu? Silakan. Silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada. Hu-nya lebih dipanjangkan. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Coba ketika ada ta bertemu dengan to, allati
tel, to, tel, to. Ditebalkan ke to-nya, bukan tot, to, tel, to. Jadi sempurnakan harkat fathah dari ta-nya, baru ditebalkan huruf to-nya. Allati tattali'u. Oke, Pak. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amalin mumaddadah. Ya, fi 'amadin mumaddadah. Fi 'amalin mumaddadah. Ya, di situ ada berapa yang keluar dari khayshum? Coba kita hitung. Yang pertama, anna. Ya, yang pertama la yumba. Di situ itu yang ditanyakan oleh Pak Imam tadi. Dia hukumnya iklab. Dari segi tulisan, dia nun bertemu dengan ba. Biasanya kalau cetakan Arab Saudi itu diberikan tanda mim kecil di atas. Itu tandanya bahwa nun sukun diganti kepada mim. Jadi bacanya layun, bukan layun. Kalla layun badan, salah. Tapi kalla layun badan fil hutamah. Yang pertama, yang kedua layun ba. Yang ketiga dhanna. Yang keempat mana? Innaha. Yang kelima alaihimu. Ya, yang keenam fi amadin mumaddad. Ada tinggal satu. Malau wa'addada. Ada tanwin bertemu dengan waw. Maka semuanya itu yang sudah kita sebutkan tadi itu keluarnya di khayshum. Ketika di khayshum, maka dia digunakan. Maka di sini ada tulisan gunna. Gunna ini artinya adalah dengung. Ya, berdengung. Tapi dengungnya ini tidak melebihi 2 harkat. Yang sudah saya sampaikan sebelumnya, gunna ini tidak boleh lebih dari 2 harkat. Contoh, kalla layunbazanna fil hutamah. Itu kepanjangan. Ya, tapi cukup 2 harkat. Seperti kita mengucapkan mad asli. Kalla layunbazanna fil hutamah. Jadi untuk mempelajari mad, itulah gunanya kita mempelajari mad. Ini takaran madnya berapa? 2, 3, 4 atau 6? Tidak boleh semau kita. Ya, silakan yang lain. Ya. Layum. Ya, oke. Nah, ini mungkin menurut Bapak Ibu sekalian ini pelajaran baru. Jadi untuk mengucapkan iklab itu ada 3 cara bacanya. Ya.
Disampaikan enggak sekarang? Hah? Hah? Ibu-ibu mau sekarang? Ya. Oh iya. Ikhlas belum kita pelajari? Ya udah, kita sampaikan. Ada 3 cara bacanya. Yang pertama, mulut kita dirapatkan, bibir. Umpamanya kalla la yumba, dirapatkan antara bibir atas dengan bibir bawah. Pokok rapat. La yumba. Itu yang pertama. Tapi dengung ya. Jadi antara bibir atas dengan bibir bawah dirapatkan. Nah, yang kedua, ada lubang sedikit antara bibir atas dengan bibir bawah. Nah, kalau kita masukkan umpamanya kertas kecil, kita gulung umpamanya kecil ya, jangan kecil. Kalau sudah masuk, itu berarti cara yang kedua. Jadi kalla la yumba. Ada celah sedikit. Ya, itu cara yang kedua. Yang ketiga, jadi bibir atas di atas, bibir bawah di bawah. Kalla la yumba. Ya. Kalla la yumba. Jadi bibir atas itu lebih ya, ke dalam. Tapi bibir bawah ke pokok. Bibir atas itu seperti ini. Ya, ini bibir bawah. Ya. Kayak gini dia. Kalla la yumba. Tetapi yang paling masyhur adalah cara yang pertama. Bibir atas dengan bibir bawah menempel. Tapi ada juga yang membaca cara yang kedua. Jadi ada celah, lubang sedikit antara bibir atas dengan bibir bawah. Untuk cara yang ketiga itu dipakai oleh orang Afrika sana. Ya. Sama. Jadi iqlab sama ikhfa syafawi sama cara bacanya. Ya. Maka di dalam ilmu tajwid, Bapak Ibu sekalian, seperti fikih juga ada mazhab-mazhabnya. Perbedaan pendapat. Jadi jangan sampai perbedaan pendapat ini ya mempecah belah kita. Ya Pak, baca itu salah Pak. Sosek Pak. Nah, seperti itu ya. Untuk cara yang masyhur, yang paling terkenal itu adalah bibir atas dengan bibir bawah itu dirapatkan. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Apanya? Tidak. Dari segi mana dia tidak berubah. Kecuali dia tidak ada undang-undang. Ini kan ada undang-undangnya. Kalau umpamanya dari segi harkat, dari segi huruf, umpamanya ta kita rubah ke to. Itu kan enggak ada undang-undangnya. Umpamanya la in basatta, kalau kita baca la in basatta, to kita rubah. Itu salah. Ya, dalam kaidah bahasa Arab. Paham Pak? 3 cara iqlab. Ibu-ibu baru tahu sekarang atau dulu sudah pernah tahu? Hah? Belum tahu. Mudah-mudahan ini pelajaran baru untuk kita pada malam hari ini. Nah, kan tambah kan hafalannya. Cara baca iqlab. Ya, memang karena pertanyaan ini tambah terus kan. Ya, silakan ibu-ibu yang praktek al-humazah, silakan.
Coba wailulnya jangan terlalu didengungkan. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Wa'addada. Coba ulang. Malau. Masukkan ke hidung. Malau wa'addada. Ya. Akhlada. Coba ulang. Annama lahu. Lanya panjang. Kalla layum. Fil hutamah. Coba ulang. Layum badan. Fil hutamah. Ya. Ro-nya tebal kan? Wa ma adraka mal hutamah. Allah muqada. Mu-nya panjang. Jangan tot. Tel. Allati tattali'u. Ya. Maka ketika ada huruf tipis, ya seperti tadi, ta kan huruf tipis, to dia huruf tebal. Karena huruf tebal itu ada 7 kemarin. Khusso, dautin, kil, kho, sod, dod, ghain, to, kof, zod. 7 ini adalah huruf tebal. Selain 7 ini berarti dia huruf tipis. Salah satunya ta. Ta setelahnya ada to. Tipis setelahnya tebal. Biasanya kalau tipis setelahnya tebal, itu yang tipis itu tebal. Allati tattali'u. Ya, itu salah. Tapi cara bacanya adalah allati to. Jadi sempurnakan harkat fathahnya. To.
allati tattali'u 'alal afidah. Fa sukun kemarin. Tempat keluar hurufnya di mana? Di syafatain kemarin. Di sini, syafatain. Jadi fa itu, coba syafatain. Nah, huruf fa. Nah, gigi seri atas yang sana, yang dua. Ya, bertemu dengan bibir bawah yang basah. Fa. Ya, dua gigi. Nah, ini namanya sanaya ulya. Dua gigi bertemu dengan bibir basah. Di sini fa. Nah, maka ketika kita membaca allati tattali'u 'alal afidah, ada suara fa. Jangan alal afidah. Itu salah. Afidah itu makhraj dari mim dan ba. Ya, mim dan ba. Nah, saya baca dulu ya, yang Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul. Itu nanti hukumnya mad lain. Wailul lul, jangan wailul likul, salah. Wailul ini sekedar kita memasukkan saja. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alayhim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Seperti itu. Di mumaddadah ada enggak huruf mim kecil di bawah? Mumaddadah. Ada? Nah, itu kenapa? Nah, karena setelah huruf ba, bismillah. Maka kalau kita sambung antara ayat terakhir di Al-Humazah dengan bismillah, maka cara bacanya fi 'amadin mumaddadatin bismillahirrahmanirrahim. Tapi enggak boleh kita berhenti di bismillah, tapi sambung alam tarokai. Kalau berhenti kita di bismillah, itu tidak boleh. Karena nanti takutnya basmalah itu bagian surah Al-Humazah. Tapi disambung antara ayat terakhir Al-Humazah bismillah dengan ayat pertama di surat Al-Fil. Contohnya fi 'amadin mumaddadatin bismillahirrahmanirrahim alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Seperti itu boleh. Yang tidak boleh fi 'amadin mumaddadatin bismillahirrahmanirrahim alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidak boleh. Karena takutnya basmalah itu bagian surat Al-Humazah. Kalau kita berhenti di basmalah, maka itu ada tanda mim situ ketika kita
sambung ke Bismillahirrahmanirrahim. Maka inilah yang kita sudah pelajari ya pada malam hari ini, yaitu makharijul huruf, yaitu al-khayshum, yaitu rongga mulut. Ketika ada mim yang bertasydid atau nun yang bertasydid, atau dia nun sukun dan tanwin, baris dua di atas, baris dua di bawah, baris dua di depan, atau mim sukun bertemu dengan ba, atau mim sukun bertemu dengan mim, maka semuanya itu keluar di khayshum, yaitu rongga hidung, yang sudah kita praktekkan di dalam surat Al-Humazah. Ya, selesai kita membahas makharijul huruf. Ya, maka kita ganti topik lain. Ya, kita sambung yang kemarin yang tentang nun sukun. 2 menit lagi. Ya udah, tanya jawab aja. Gimana? Habis Isya insyaallah kita sambung tentang nun sukun. Kita bahas tentang ini nanti, ikhfa syafawi dengan iklab lah. Nah, silakan ibu-ibu, ada pertanyaan? Ya, silakan ibu. Nah, coba kita ini lagi. Shad, sin yang bawah Ustaz. Shad, sin, zai, ujung lidah dengan rongga antara gigi atas dengan gigi bawah. Ya, ujung lidah. Ya, gigi seri atas dengan bawah. Al-so, as-sa. Jadi ujung lidah kita ibu, ya, as-so, as, ya, ujung lidah. Coba lihat foto ya. Nah ini, ya, ini bu. Sa, ini kan ujung lidah, ini gigi atas, ini gigi bawah, di sini ya, as, tapi tidak digigit, ujung lidah tidak digigit. Ketika nanti ujung lidah digigit, dia huruf sa, maka beda nanti sa dengan sa. Sa itu digigit, sa. Tapi so antara ini, celah-celah antara gigi seri atas dengan bawah. Al-so, as-sa, az-za, az-za, az-za. Tapi tidak sampai ke giginya, tengah-tengah. Ya, nah, tapi jangan sampai lidah ini terjulur sampai di luar. Dari luar, as-sa, as-so, tapi cukup di dalam, tidak boleh melewati gigi. As-so, as-sa, az-za, seperti itu bu, ya. Nah, jadi antara sa dengan so ini, sa, sa, sa. Sa itu digigit ujung lidah, ya. Seperti itu ibu, untuk membedakan antara sa dengan sa. Jadi ini semuanya itu sama tempat keluarnya, tapi yang beda nanti adalah sifat hurufnya. Mungkin kita break sebentar untuk sholat isya berjamaah. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjutkan kajian tahsin kita pada malam ini. Tadi kita sudah membahas tentang makhraj, tempat keluar huruf dari khayshum. Kita ulang sekali lagi. Khayshum itu artinya rongga hidung. Jadi
huruf-huruf yang keluar dari hidung. Yang pertama dia mim yang bertasydid atau nun yang bertasydid. Kedua, nun yang berharkat sukun. Ketiga, tanwin, baik itu baris 2 di atas, baris 2 di bawah, dan baris 2 di depan. Kemudian mim bertemu ba, dia juga keluar masuk ke gunnah. Dan mim sukun bertemu mim juga tempat keluar hurufnya adalah al-khayshum. Alhamdulillah, kita sudah tuntas mempelajari makharijul huruf. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung ke sifat huruf. Coba yang di bawahnya. Ini untuk ini aja dulu. Ini gambar. Coba yang di atas gambar tadi, gambar. Ini. Gambar apa nih? Ini gambar. Itu yang pertama. Ini ko, ini ain. Ini tenggorokan ya. Tenggorokan. Yang di bawah ada nih lagi, terpotong mungkin. Ini hamzah ha. Ini tengah-tengah tenggorokan, ain ha. Ini yang paling atas sekali tenggorokan, ghain dan kho. Ini tenggorokan Pak. Ini ke sini tenggorokan. Ya, tenggorokan. Nah, di ujung sini ini namanya lidah. Yang merah ini lidah. Ini kan ujung lidah sekali, dekat dengan tenggorokan. Jadi ujung kemarin keluar di sana huruf qaf. Yang paling belakang, lidah paling belakang. Qa. Jadi yang bergerak itu adalah lidah kita yang paling belakang sekali. Qa. Dia dekat dengan tenggorokan, tetapi tidak keluar dari tenggorokan. Dia lidah. Di bawah qaf itu ada kaf. Jadi kalau qaf itu di sini, kaf itu pasti di depannya. Qa, qo, ka. Nah, seperti itu. Qa, ka. Ini secara umum. Ya, secara umum dijelaskan. Ya, ini qa, ka yang paling belakang. Yang sini ini namanya tengah-tengah lidah. Ini tengah lidah. Nih. Ini namanya langit-langit. Ya, langit-langit. Jadi huruf yang 3 ini dia tengah-tengah lidah bertemu langit-langit. Ajja, nempel. Asya, ayya, ajja, asya, ayya. Yang berperan adalah tengah-tengah lidah, nempel ke langit-langit, nih ke atas. Ya. Untuk ujung lidah, ujungnya ini banyak huruf di sini. Ya, ini gigi ya. Kalau ro dekat sini, ujung ke sini. Ya, ini kan tengah-tengah tadi. Langit lagi tengah-tengah. Depannya lagi itu huruf ra. Itu yang berperan adalah tengah ujung lidah. Ambil yang paling depan, tetapi tidak depan sekali. Ar-ra, anna, alla, alla. Tempelkan ujung lidah kita itu ke langit-langit. Ini ujung lidah kita. Alla, ar-ra, anna. Ya, tuh. Ujung lidah. Ujung lidah lagi. Dia bertemu dengan tempat tumbuh gigi. Gigi apa namanya ini?
seri. Alto, tapi tidak kena gigi. Alto, ujung dekat tumbuh gigi seri. Alto, coba alto. Ada, atta. Nah, itu dia ujung lidah bertemu dengan tempat tumbuh gigi seri. Nah, ujung lidah bertemu dengan gigi. Itu huruf ada 3. Dha, 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 sama sa, 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 sa. Ya, sa. Untuk shad, za, sa, dia bawah. Ya, bertemu dengan gigi bawah tadi. Ya, tapi ada celah antara gigi atas dengan gigi bawah. As-sa, as-sa, az-za, as-sa. Ya, itu huruf so, za, sa. Ini ujung ya, berperan semua ujung lidah. Ini nempel ke sini ada 3 huruf. Nempel ke sini ada 3 huruf. Nempel ke gigi ada 3 huruf. Nempel ke sini antara gigi atas dengan gigi bawah ada 3 huruf. Kemudian ini bibir. Bibir atas, bibir bawah bertemu, itu mim. Amma, amma, abba, awwa. Ya. Kemudian ini gigi atas, gigi seri atas bertemu dengan bibir yang basah. Ya, ininya bertemu nih. Afa, afa. Ya, untuk lebih jelasnya silakan nanti dipoto atau di internet ada ini. Ya, ditengok aja ini ya. Semuanya ini. Ya, biar lebih paham. Karena mungkin kalau saya terangkan umpamanya Bapak dan Ibu tidak paham, ketika melihat gambar paham. Di print ni kan lengketkan di dinding kamar. Tengok kan, nah terus seperti itu. Ya, ini secara umum yang sudah kita pelajari. Jadi dalam bentuk gambar, dimulai dari tenggorokan, kemudian ke sini ujung lidah, tengah-tengah lidah, ini pangkal lidah, tengah lidah, ujung lidah, kemudian bertemu gigi seri, kemudian gigi seri bertemu dengan bibir bawah yang basah. Ya, untuk lebih pahamnya silakan dilihat panahnya. Panah berarti kalau seperti ini, ya kan, bibir atas bertemu dengan bibir bawah. Nah, kalau seperti ini, ya kan, turun ke bawah, maka gigi seri ini atas bertemu dengan bibir bawah yang basah. Seperti itu. Ya, coba kita scroll ke atas yang hukum nun sukun. Nun sukun, hukum nun sukun di atas lagi, jauh. Hukum nun sukun. Lagi. Itu wakaf. Mad lazim, ada lagi. Mad tengah-tengah mad. Lagi. Hukum mad panjang. Lagi jauh lagi. Alif lam ta'rif jalalah. Ini itu idgham ini. Lagi ke atas. Dan ini ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Oke. Yang di atas apa? Yang di atas. Idgham dulu.
Yang pertama kita sudah mempelajari kemarin izhar. Ya, izhar kemarin. Izhar itu artinya jelas. Hurufnya ada 6. Hamzah, ain, ha, ghain, kha. Yang kedua idgham. Idgham itu artinya memasukkan. Ya. Hukum yang kedua ini adalah idgham. Jadi idgham itu memasukkan. Memasukkan bunyi nun sukun atau tanwin ke huruf setelahnya. Jadi tidak terdengar un. Ya, nun sukun atau an, in, un, an tidak terdengar. Jadi menurut bahasa idgham itu adalah memasukkan. Menurut istilah memasukkan makhraj nun mati atau tanwin kepada makhraj huruf setelahnya. Idgham ini terbagi dua. Ada namanya idgham bi gunnah. Idgham masukkan bi gunnah dengan dengung. Jadi kita memasukkannya itu dengan dengung. Itu namanya idgham bi gunnah. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah yang 4. Ya, nun, waw, min. Atau ya, waw, mim, nun. Ya, ada 4 huruf idgham bi gunnah. Kita contohkan bertemu dengan ya. Man yakul, nun bertemu sukun bertemu dengan ya. Maka kita masukkan bunyi nun sukunnya may yaqulu, may dengan dengung, may yaqulu. Tidak boleh kita baca man yaqulu, salah. May yaqulu, nun bertemu ya. Nun sukun bertemu nun, maka dengung. Kita masukkan nun sukunnya ke nun setelahnya. An nafsi, an nafsi. An dengan dengung. Tidak boleh tidak dengung. An nafsi. Yang ketiga, ada dia bertemu dengan huruf mim. Ini tanwin. 2 baris di atas bertemu dengan mim. Fatham mubina, fatham mubina. Dia tanwin bertemu dengan mim. Kita masukkan bunyi tanwinnya ke mim. Tidak boleh kita baca fathan mubina, tapi fathan mubina. Yang keempat bertemu dengan waw. Ini salah nih. Ya, ini pisah min sama wal. Miu, miu. Ini salah Bu ya. Tidak disambung. Salah nih. Miu walin, nun sukun bertemu dengan waw. Maka huruf yang 4 ini namanya adalah idgham bi gunnah. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4 ini, maka diidghamkan disertai dengan dengung. Dengung itu tadi masuk ke hidung, ke hidung. Ya, coba ke bawah lagi. Nah, coba yang di atas lagi. Ketentuan, catatan Bapak Ibu sekalian. Catatan, ketentuan di atas tidak berlaku jika nun sukun bertemu dengan waw dan ya dalam satu kalimat atau dalam satu kata. Karena jika ada nun atau tanwin, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf waw dan ya dalam satu kalimat, maka wajib dibaca izhar jelas. Contoh, dunya. Ada enggak nun sukun di sini? Ini ya, nun sukun bertemu ya.
Kalau sesuai dengan kaedah idgham bi gunnah tadi, wajib enggak kita masukkan? Bisa? Bisa. Tetapi di sini cuma satu kalimat. Syaratnya idgham bi gunnah itu dua kalimat. Contoh tadi man yaqulu. Man satu kalimat, yaqulu satu kalimat, berarti dua kalimat. Tidak boleh satu kalimat seperti dunia. Maka kalau seperti ini, kaedah idghamnya betul. Nun sukun bertemu ya, seharusnya dibaca duya. Tetapi dalam satu kalimat dia wajib dibaca jelas dunya. Tidak pernah kita mengatakan duya, dunia, kan? Contoh lain di Al-Quran, bunyanun, nun sukun bertemu ya, seharusnya bacanya buyan. Kalau karena dalam satu kalimat, maka dia dibaca jelas bunyanun. Sama juga kinwanun, sinwanun. Tidak boleh kita baca kiwanun, siwanun, walaupun dia nun sukun bertemu waw. Syaratnya idgham bi gunnah ini adalah dalam dua kalimat. Man satu, yaqul berarti may yaqul, fathan mubina, fatham mubina. Kalau dalam satu kalimat dibaca jelas. Yang kedua, ada namanya idgham bila gunnah. Idgham memasukkan bila tanpa gunnah dengung. Kita masukkan dengan tanpa dengung. Yang pertama tadi memasukkan dengan dengung. Yang kedua memasukkan tanpa berdengung. Namanya idgham bila gunnah. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, cuma dua hurufnya. Lam, ro. Kalau idgham bi gunnah 4, ya, waw, mim, nun. Kalau idgham bila gunnah lam dan ro. Contohnya min ladunka, ada nun sukun bertemu dengan lam, betul, idgham bila gunnah, maka dimasukkan bunyi nun sukun ini ke lam. Min ladunka, tidak boleh kita baca min ladunka, tapi sekedar kita memasukkan min ladunka. Contoh lain, tanwin bertemu ra, ghafurur rahim, tidak boleh gunnah, ghafurur rahim, tapi ghafurur rahim kita masukkan bunyi run ke ra, ghafurur rahim. Itu adalah hukum idgham. Idgham terbagi dua, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah ini dengan dengung, hurufnya 4, ya, waw, mim, nun. Yang kedua namanya idgham bila gunnah, hurufnya cuma 2, lam dan ro. Itulah hukum idgham. Ada pertanyaan? Ibu-ibu, ada pertanyaan? Mana ibu-ibu? Silakan kita buka surat pendek. Coba kita baca tabbat yada. Al-Lahab. Tabbat yada abi lahab. Tabb. Silakan. Bapak-bapak dulu. Ibu-ibu dulu. Nah, karena mic-nya di belakang, ya udah. Silakan.
Nirrajim, jangan terdengar nirrajim. Ujung lidah ibu ke langit-langit. Masih terdengar enggak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nirrajim. Ya, dikit lagi. Jadi nanti nirrajim. Lanjut dulu. Hanya Abi Lahab wa Tabb. Hanya ha besar. Abi Lahab wa Tabb. Masih kurang hanya ha dia di bawah. Abi Lahab wa Tabb. Coba abi aja. Abi Lahab. Ya, lanjut. Anhu maluhu. Itu ha semua. Kasab wa ma kasab. Ya. Lahab naran dhata lahab. Ya. Ha. Hammalatal hatab. Ha dia tengah-tengah tenggorokan. Ulang. Wa imra'atuhu. Hatab. To-nya lebih tebalkan. Hammalatal hatab. Ya. Ya. Ibu hanya masih kurang, ya. Jadi nanti karena ha ini harus kita tekan. Ya, harus kita lepaskan karena ha huruf lemah. Seperti ha pedas. Fi jidha hablum min masad. Ya, silakan yang lain ibu-ibu.
Yada panjang lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Masih ha. Abi lahabin wa tab. Kan ada dia bertasydid, maka namanya qalqalah akbar. Qalqalah akbar itu dia qalqalah yang paling besar. Wa tab. Jadi ketika kita mengucapkan ba yang pertama, kita tahan dulu. Wa tab. Wa tab. Berbeda dengan qul huwallahu ahad. Langsung. Tapi kalau ada nanti dia huruf qalqalah, dia bertasydid, maka ditahan dulu. Abi lahabin wa tab. Wa tab. Sama juga dengan minal haqq. Nah, silakan Ibu. Wa tab. Jadi tahan dulu. Wa tab. Coba. Wa tab. Seperti itu. Ulang. Abi lahabin wa tab. Wa tab. Abi lahabin wa tab. Panjang tu. Abi lahabin wa tab. Jadi tempelkan dulu Bu. Wa tab. Wa tab. Ya. Ulang. Abi lahabin wa tab. Ya, masih panjang tanya. Langsung ke banyak. Abi lahabin wa tab. Masya Allah. Nah, lanjut. Ya, itu langsung. Wa ma kasab. Lanjut. Lahab. Ulang. Naran dzata lahab. Ya, lanjut. Wam langsung. Hatab. Lanjut. Fi jidha hablum. Setelah ha besar, ha kecil. Hablum. Fi jidha hablum min masad. Masya Allah. Silakan yang wafat satu orang. Setelah itu kita selesai. Silakan Bapak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
watab, watab. Jadi dilengketkan dulu. Ketika kita mengucapkan watab, watab, b-nya terakhir. Ulang Pak. Abi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Iya. Ma panjang lagi. Au. Ro di atas. Ma au na. Ulang. Maluhu wa ma kasab. Ya. Sayasla. Ya. وامرأته حمالة الحطب في دي jangan C di في جيدها حبل ya masih ja-nya masih ci ja fi jidiha hablum min masad. Ya, seperti itu. Jadi hukum idgham bi gunnah di sini adalah yang pertama, adzi lahabi wa tab. Kemudian fi jidha hablum, tanwin bertemu mim, hablum mim masad, nun bertemu mim. Maka ketika ada nun sukun bertemu atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4 tadi, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Nah, maka seperti itu Bapak Ibu sekalian, malam ini kita sudah tuntaskan makharijul huruf dan kita tambah dengan hukum nun sukun, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Sampai di sini ada pertanyaan? Insyaallah minggu depan kita masuk sifat huruf. Apakah sifatnya itu dia mengalir seperti s, ada huruf hijaiyah itu mengalir nafas kita. F, ada terhenti. Ak, kok. Apalagi kaf, ak. Enggak boleh kof kita alirkan suara. Ak. Tapi kalau sin, s, f, aus, az, f. Ada beberapa huruf yang dia terhenti. Ak, ak, ab, aj, at. Maka itu yang kita pelajari insyaallah di minggu depan dalam maudhu', yaitu sifat-sifat huruf. Insyaallah kita akan pelajari itu minggu depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan dan keistiqomahan dalam belajar Al-Qur'an ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.